Hi everyone, welcome back again. Di update video kali ini kita akan ngebahas tentang satu buah data menarik yang bisa mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh Jerome Powell malam nanti. Jadi tentu saja kita akan ngebahas juga implikasinya terhadap market, terhadap Bitcoin, dan juga terhadap financial market secara keseluruhan. So make sure teman-teman saksikan video ini sampai selesai ya, biar dapat gambaran secara lengkapnya. Nah, teman-teman, yang perlu kita note hari ini adalah akan ada FOMC press conference sekitar jam 1:30 nanti malam. Jadi di hari Kamis waktu dini hari. Kemudian akan ada Fed interest rate decision, which is ini sebetulnya sudah bisa dipastikan ya, kenaikannya adalah di 0,75%. Udah no doubt karena dari probabilitasnya pun sudah di angka 87,5%. Jadi harusnya the Fed nggak akan secara mengejutkan mengganti kebijakan atau keputusan yang akan diambil oleh mereka. Nah, yang sebetulnya perlu kita note, karena ini berhubungan dengan bagaimana sentimen market selama beberapa pekan ke depan setelah nanti malam, yaitu adalah FOMC statement. Nah, saat ini kita udah bahas beberapa hal. Ada GP dibuat pusing, jadi di video yang terakhir kita bahas kemarin. Dan satu lagi itu adalah sentimen positif ya. Di video yang Bitcoin, saya bahas Bitcoin. Sentimen positif untuk Bitcoin. Jadi di sini saya jelaskan Fed galau. Nah, sebetulnya berdasarkan data dan juga research yang saya lakukan selama sepekan terakhir atau 2 pekan terakhir, memang menunjukkan bahwa kelihatannya the Fed itu sudah mulai terpecah belah ya. Ada satu anggota, bisa dibilang ada beberapa anggota yang percaya bahwa the Fed itu udah harus mulai tidak terlalu agresif naikin suku bunga, tapi di sisi lain ada juga anggota the Fed yang masih hawkish, dalam arti mereka bertujuan utamanya itu adalah menekan inflasi. Jadi kenaikan suku bunga is a must dan hanya satu-satunya jalan yang bisa dilakukan oleh the Federal Reserve atau si Central Bank itu. Nah, cuman data yang saya temukan hari ini itu menunjukkan situasi yang sangat kurang enak untuk the Federal Reserve. Apakah itu? Yaitu the Fed itu mulai bisa dibilang mengalami kerugian ya. Jadi kalau kalian baca di sini, Fed is losing billions, wiping out profits that funded spending. Oke. Nah, sebenarnya ketika 2020, the Fed itu berusaha untuk menyelamatkan situasi ekonomi dari kejatuhan atau kerontokan karena situasi COVID-19 atau pandemik. Sehingga the Fed itu bisa dibilang cetak uang, kemudian dia beli bonds yang tersebar di market. Sehingga saat ini bonds itu dipegang oleh the Fed sebagai bagian dari aset yang mereka pegang lah ya, kita bisa bilang seperti itu. Nah, permasalahannya adalah dengan kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh the Fed menyebabkan harga bondsnya itu cenderung turun dan alhasil aset yang dipegang oleh the Fed saat ini itu mengalami penurunan value ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa bonds yang misalkan sudah jatuh tempo dan harus dibayarkan ke the Fed, dengan situasi harga bond saat ini the Fed itu cenderung rugi. Oke, walaupun sebetulnya ada kenaikan interest rate lah ya pada bond-bond tersebut. Tapi kembali lagi yang perlu kita notice adalah dengan kenaikannya bond ini, dengan kenaikan interest rate pada bonds atau US 10-year Treasury ini, itu berarti untuk harga bondsnya sendiri itu cenderung terbalik. Ya, jadi kalau misalkan begini memang cara kerjanya surat utang ya teman-teman ya. Ketika bondsnya itu atau ya kita bilang obligasinya lah ya, dijual ke market dengan harga lebih murah, biasanya itu karena kurangnya peminat ya. Jadi karena kurang peminat, otomatis dijual ke market dengan harga diskon. Dan untuk istilahnya apa yang didapat sama mereka adalah ketika mereka nantinya sudah memasuki masa expired lah ya, atau masa kadaluarsanya, itu yang mereka dapatkan adalah bunga. Jadi kalau misalkan contoh surat utangnya dijual dengan nominal let's say 1 miliar rupiah dengan suku bunga misalkan untuk, ya kalau ini kan 10 tahun ya, berarti 4% per tahunnya, maka mereka terimanya itu 4% ya, pertumbuhan dari 1 miliar rupiah tersebut. Nah, sederhananya seperti itu. Dan kalau misalnya ngelihat situasi saat ini ada depresiasi aset yang terjadi di market, dan tentu saja salah satu yang
terasa sekali dampaknya adalah karena the Fed itu salah satu yang memegang cukup besar ya, dengan pada saat mereka melakukan quantitative easing di tahun 2020 itu. Nggak cuman itu, kalau teman-teman lihat ada beberapa data-data menarik ya. The problem with central bank losses are not the losses per se, they can always be recapitalized, but the political backlash central banks are likely to increasingly face, which is problemnya adalah karena kebijakan yang mereka ambil saat ini itu berpengaruh ya. Di sini ada beberapa yang terkena dampak juga, jadi kita bisa bilang dari situasi yang sedang berlangsung. Salah satunya adalah the Reserve Bank of Australia menunjukkan bahwa ada kerugian sekitar 36,7 billion atau miliar Australian dollar selama 12 bulan sejak bulan Juni tahun lalu ya. Kemudian Dutch ya, atau Dutch ini berarti ya pokoknya Dutch ya teman-teman ya. Dutch itu Dutch saya lupa ya, Dutch itu negara apa ya. Ya pokoknya itulah ya teman-teman ya. One last month he expect cumulative losses of about 9 billion euro. Ini juga rugi ya. Swiss National Bank, which is Swiss franc, ini juga mengalami kerugian sekitar 95,2 billion franc ya. Selama for the first 6 months of the year as the value of its foreign exchange holding slump. Jadi selain karena masalah yang tadi, ada masalah juga dari sisi value franknya yang mulai menurun. Jadi sama kayak situasinya di rupiah nih. Ketika rupiah mencapai 15.500 dan seterusnya. Itu menjadi kendala dan problem saat ini yang dihadapi oleh beberapa negara-negara besar bahkan. Dan tentu saja itu semua terdampak dari kebijakan yang diambil oleh The Fed terkait dengan kenaikan suku bunganya. Dan sepertinya teman-teman lihat di sini, ini data menunjukkan bahwa Fed losses may ultimately require treasury action. Ya, jadi treasury action yang dimaksud adalah either mereka cetak uang, ya, either mereka cetak uang atau mereka terpaksa harus menurunkan suku bunga. Ya, which is sebenarnya nggak akan terjadi. Saya cukup yakin nggak akan terjadi karena kita tahu situasi inflasi itu belum bisa diatasi dengan baik dengan kenaikan suku bunganya dalam beberapa bulan terakhir ini. Nah, cuman permasalahannya adalah setelah The Fed waktu lalu, jadi kalau teman-teman lihat ya, The Fed itu berhasil membayar sekitar 86,9 miliar dolar ke US Treasury, yang dimana US Treasury itu akan pakai untuk government spending. Jadi kalau US Treasury kan teman-teman tahu itu berarti si Janet Yellen ya. Nah dia yang bikin kebijakan tuh, ibaratnya kita mau pakai uang ini buat apa aja ya, investasi kita tuh mau dipakai kemana aja. Nah selama 2022 itu dipakainya untuk Social Security, Medicare, Health, ya, Income Security, National Defense, Net Interest, dan lain-lain. Ini yang akan digunakan, dan ini butuh duit. Nah, pertanyaannya duitnya dari mana? Duitnya itu ya salah satunya adalah dari keuntungan The Fed. Ya, after paying as much as $100 billion to the Treasury in 2021, it could face losses of more than $80 billion on an annual basis if policymakers meningkatkan suku bunga mereka 75 basis point pada November dan 50 basis point pada bulan Desember. Bahkan di sini kita bisa bilang udah ada statement 50 basis point. Jadi apakah Desember akan mulai menurun dari 75 basis point kenaikan menjadi 50 basis point? Sebenarnya kembali lagi tergantung nanti apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell pada malam nanti. Cuman ini ada beberapa pakar ekonomi yang melihat kalau misalkan The Fed lakukan hal itu, ini artinya US Treasury akan minus. Dan kalau misalnya US Treasury minus dan mereka sementara butuh budget untuk melakukan istilahnya investasi atau government spending ini, artinya mereka akan butuh berhutang pada publik ya untuk membiayai government spendingnya mereka. Dan tentu saja kalau misalkan ternyata publik tidak membantu, publik tidak beli bonds dari yang dikeluarkan oleh Treasury atau The Fed, kembali lagi problemnya adalah The Fed terpaksa harus cetak uang. Dan ini berarti siklus akan kembali berulang, which is by the time hal itu terjadi, mungkin market akan persiapan untuk masuk ke bull run. Tapi tentu saja seperti yang saya bilang tadi, belum saatnya, karena saat ini kita perlu memantau dulu bagaimana situasi CPI atau inflasi yang tentu saja akan dirilis pada November mendatang, dan hal tersebut akan mempengaruhi terkait dengan bagaimana nanti kenaikan suku bunga The Fed di bulan Desember. Dan semua market saat ini atau para pelaku pasar saya cukup yakin sedang
memantau situasi tersebut. Karena itu yang menjadi clue pergerakan market dalam midterm menuju ke long term. Oke, jadi ini yang saya bahas bukan terjadi untuk hari ini, bukan terjadi untuk besok, tapi berhubungan dengan bagaimana nanti pandangan yang akan diambil oleh si Jerome Powell terkait dengan kebijakan yang akan dieksekusi berikutnya. Jadi kita lihat bagaimana nanti malam ya untuk mendapatkan kepastiannya. Sehingga setelah itu kita baru bisa menentukan action apa yang akan kita ambil. Dan next video nanti akan saya upload kembali setelah The Fed malam nanti. Alright, thank you very much everyone. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers guys, bye-bye.